Silakan duduk saudara sekalian. Ya. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dengan sukacita, ya. Karena tema kita sedang beribadah, bicara tentang ibadah. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang ibadah. Hari ini kita belajar tentang etika dalam ibadah. Saudara, ini sangat penting sekali buat kita, ya. Saya berharap saudara bisa fokus mendengar, ya, tidak terganggu dan betul-betul bisa konsentrasi dengan baik, saudara. Etika dalam ibadah. Saudara, saya yakin bahwa setiap kita suka, senang kalau kita itu punya taman yang indah atau berkunjung ke taman yang sangat indah. Ada bunga yang warna-warni, ada warna-warna kesejukan, ya, sangat-sangat mempesona dengan indahnya alam ciptaan Tuhan seperti itu. Mendatangkan kesejukan. Jadi orang bukan hanya menikmati soal keindahan waktu ke taman, kan. Dia menikmati suasana yang sulit sekali digambarkan, tapi begitu nyaman, begitu indahnya. Ya, sampai mungkin sulit untuk dikata-katakan, diucapkan dengan kata-kata. Karena memang begitu indah, begitu asri, begitu mempesona kita, saudara. Ya. Nah, setiap orang yang datang akan menikmati itu semua, termasuk kebersihannya. Ya, kebersihan, kenyamanan, keindahannya yang tertata dengan baik, rapi, teratur, begitu. Coba saudara bayangkan, jika ada orang yang tidak punya etika yang baik di public space, di muka umum. Dia buang sampah sembarangan, dia rusak tanaman, mungkin dia cabut begini, ya. Ditarik itu, ya, diambil, dipungut-pungutin begitu, ya. Saudara, apa jadinya? Taman yang indah itu akan jadi rusak mesti. Ya. Sampah bisa berantakan di mana-mana karena nggak punya etika, nggak jaga etika di depan public space ini. Ya, tempat yang indah jadi kotor. Orang yang tadinya mau nikmati yang indah jadi terganggu, jadi nggak nyaman. Jadi ada perasaan berkurang rasa keindahan, kenyamanan itu. Ya, dan dalam hati mungkin kita kesel, nih orang buang sampah sembarangan, nggak tahu etika begitu. Mungkin kita akan ngomel seperti itu di dalam hati kita, saudara. Karena kita lihat ini nggak pantas itu, ya, nggak pantas sama sekali. Apa yang indah rusak karena kotoran perilaku manusia, saudara. Nah, saudara, demikian pula, ya, kalau kita bicara soal ibadah. Ya, ibadah bukan hanya ritual yang kita jalani saja, bukan soal persembahan yang kita bawa saja kepada Tuhan. Tapi ibadah itu bicara soal sikap hati, etika kita di dalam beribadah. Nah, ini yang sangat penting, saudara. Tanpa etika yang benar, ibadah itu kosong, saudara. Gak akan ada maknanya, gak akan ada nilai-nilai spiritual, gak akan ada manfaatnya buat saudara. Kalau saudara sendiri tidak punya etika di dalam beribadah yang benar, saudara. Etika yang benar itu akan membawa saudara menikmati berkat-berkat rohani, saudara. Saudara, ini yang harus kita pikirkan selama ini. Dan selama saudara dengar khotbah ini, saudara, mari kita refleksikan diri kita sama-sama. Satu ayat dari firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama, dan dari sini kita akan belajar dua etika yang ada di sini. 1 Korintus 14 ayat 40 bersama-sama. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sekali lagi sama-sama. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara, perikop ini ada di dalam satu perikop. Ketika Paulus tuh bicara kepada jemaat Korintus tentang pertemuan jemaat, tentang ibadah itu sendiri. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, saudara. Jadi yang dari sini kita belajar yang pertama soal etika kesopanan. Sopan, saudara, secara alkitabiah itu bicara berkaitan dengan kekudusan Tuhan.
Tadi kita nyanyi di lagu awal tentang kudus Tuhan ya, betul ya? Nyanyian tentang kudus Tuhan. Waktu kita datang ibadah, kita sedang mau meresponi Allah yang kudus. Maka di situ perlu kesopanan. Perlu sikap hati yang hormat kepada Tuhan, saudara. Jadi di dalam ibadah nanti, waktu kita ibadah, kita akan dipertanyakan, apa yang kita patut bawa, yang pantas kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang layak kita bawa dan berikan buat Tuhan. Sebagai respon kekudusan Tuhan, saudara. Allah yang kudus itu. Maka saudara sekalian, ini sangat tercermin di dalam ibadah-ibadah umat Yahudi di perjanjian lama. Mereka kalau ngomong soal ibadah ya, itu nggak main-main, saudara. Kalau ada hari perayaan mereka datang ke bait Allah, bait suci. Walaupun itu jauh, mereka tetap datang, saudara. Bukan hanya datang. Ya, mereka persiapkan segala sesuatunya. Konsisten, tekun. Mereka hadir, bawa diri mereka. Bukan hanya diri. Persembahan mereka disiapkan dengan terbaik, saudara. Karena tahu mereka sedang menghadap Tuhan yang kudus, Allah yang besar, saudara. Nah, ini sikap hati, kesopanan kita di hadapan Tuhan. Ya, mereka waktu doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Gak main-main, saudara. Gak ngobrol-ngobrol, saudara. Mereka hadir dengan sikap hati dan mereka berpartisipasi aktif di dalam perayaan. Gak ada yang pasif, aktif di dalam perayaan, saudara. Apa yang terjadi dengan Korintus, jemaat Korintus di 1 Korintus 14 itu? Saudara sekalian, itu pertemuan jemaat itu, kalau sudah nanti sempat baca di rumah, 1 perikop pasal 14. Di situ dikatakan di ayat yang ke-26, saudara. Paulus katakan, bila kamu berkumpul, nih seperti ini, kumpul, beribadah. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Penekanannya ya, persembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran. Atau penyataan Allah. Atau karunia bahasa roh. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Setiap ibadah pasti orang datang membawa sesuatu, mempersembahkan sesuatu, saudara. Ya, kita juga tadi kita ini semua mempersembahkan sesuatu, saudara. Persembahkan pujian, persembahkan talenta, khotbah, itu pengajaran, itu semua ada. Itu memang harus ada, saudara. Ya, cuman konteksnya yang terjadi adalah di dalam Korintus itu mengalami kekacauan, kebingungan. Kenapa, saudara? Karena masing-masing ingin menonjolkan dirinya dengan karunia yang punya. Semua mau pamer dirinya. Semua tidak mau diatur. Maunya saya tampil, saya menonjol. Jadi kacau pertemuannya itu, saudara-saudara. Paulus bilang loh, kalau kamu mau berbahasa roh di dalam pertemuan jemaat, itu cuma 2-3 orang saja. Dan itu pun jangan serempak, berurutan. Dan dia tekankan lagi, kalau tidak ada penerjemahnya, jangan pakai bahasa roh. Karena orang juga nggak ngerti, apalagi rame-rame semuanya. Siapa yang mau dengar kalau semuanya bicara? Siapa yang ngerti kalau nggak ada penerjemahannya? Sehingga terjadi kekacauan. Banyak orang coba menonjolkan karunia-karunia mereka untuk dipamerkan, ditampilkan di dalam ibadah. Gak ada yang mau diatur, semuanya egois. Dan ini bukan etika yang baik di dalam ibadah. Ini kekacauan. Sikap tidak hormat kepada Allah yang kudus yang sedang mereka sembah itu. Mereka menyembah Allah dengan cara seperti itu. Itu tidak diterima oleh Tuhan, saudara. Maka Paulus dengan otoritas kerasulannya, dia koreksi jemaat. Dia mau bimbing jemaat itu untuk beribadah dengan benar. Segala sesuatu harus berlangsung sopan dan teratur. Harus berlangsung, ini keharusan. Tidak bisa dinegosiasi, saudara. Semua jemaat memang harus aktif di dalam ibadah. Nggak ada yang pasif, betul. Tetapi tidak berarti semua harus bicara dalam bersamaan. Semua harus terorganisir, semua harus berurutan.
Bahkan Paulus melarang, sekali lagi, bahasa roh yang kacau, yang sembarangan itu masuk di dalam pertemuan ibadah. Dia tidak setuju. Dia tidak setuju. Dia lebih mengutamakan pengajaran yang bisa dimengerti semua jemaat dan semua jemaat itu paham. Tujuan utamanya cuma satu, agar jemaat itu memperoleh manfaat rohani waktu pertemuan ibadah. Jemaat bisa hidup harmonis, damai waktu pertemuan ibadah. Ya. Saudara, saya senang sekali kalau lihat jemaat itu datang, ya, doa dulu waktu udah masuk ruang ibadah. Itu sikap hati, saudara. Daripada saudara datang ngegosip di sini. Ya. Orang datang mempersiapkan diri, berdoa menghadap Tuhan. Daripada ngobrol sesuatu yang nggak tahu, jangan-jangan itu juga hoax yang dibahas, itu ya. Sehingga hati kita tidak siap, saudara. Tidak siap. Saudara sekalian, sikap hati itu sangat penting di dalam ibadah. Apa yang terjadi kalau kita datang dengan tidak siap, tidak punya rasa hormat, sopan, sikap hati kita tidak menunjukkan kita ini mau menyembah Tuhan, saudara. Maka yang terjadi, ibadah kita kosong. Sudah akan mengalami kekosongan, sudah nggak dapat apa-apa. Nggak heran saudara nggak rasa ibadah ini tidak jadi berkat buat saudara. Karena sudah datang pun tidak dengan respect kepada Tuhan. Saudara, sikap hati itu penting, karena itu yang dilihat Tuhan. Tuhan tidak lihat, tidak tertipu dengan tampilan wajah. Tapi Tuhan langsung melihat hati saudara. Siap nggak ibadah? Datang nggak mencari Tuhan? Atau cari hiburan saja? Atau hanya untuk hal-hal yang lain? Maka sikap hati itu sangat penting. Hati yang tulus menyembah Tuhan, membawa seluruh hidup kita, persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan pernah tegur saudara. Pernah katakan di dalam Matius 5 ayat 23, apa gunanya kalau hatimu tidak beres? Tuhan ngomong kok, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu dalam hatimu, hati saudaramu ya, terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, pergi berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Saudara, ini nggak main-main loh. Tuhan tuh pentingkan sikap hatimu ya. Persembahanmu bisa ditunda, tapi bereskan hatimu dengan orang lain, dengan dirimu sendiri, dengan Tuhan. Baru engkau datang mempersembahkan. Untuk apa persembahan bagus tapi hatimu tidak respect sama Tuhan? Hatimu belum beres dengan urusan-urusan yang lain. Maka Tuhan mau engkau bereskan hatimu, tata hatimu dengan baik, sikap hatimu yang sopan, yang hormat, yang respect, baru engkau bawa persembahan itu. Tuhan serius saudara dengan hati kita. Waktu kita datang ke ibadah, saya nggak tahu bagaimana sikap saudara, sikap hati saudara datang beribadah kepada Tuhan hari ini. Apakah saudara datang dengan rasa menghargai kekudusan Tuhan, dengan sikap sopan, dengan satu etika di hadapan Tuhan? Saudara, apa yang tampil di luar kita ya, penampilan, perkataan, sikap kita, sebetulnya indikatornya adalah hati kita. Hati kita. Kalau hati kita siap menyembah Tuhan, kita akan siapkan segalanya dengan baik, saudara. Saudara akan berpakaian dengan baik, saudara. Bahkan sebelum hari Minggu, mungkin semalam saudara sudah siapkan bajumu. Dan saudara siapkan baju yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Bukan sekedar tampil pakai baju aja, tapi saudara tahu saudara bertemu dengan siapa. Saudara beri yang terbaik di dalam penampilan saja, saudara. Ya. Saya masih lihat di anak muda ya, datang pakai sendal. Tadi saya bilang minggu depan pakai sepatu ya. Kenapa dia pakai sendal? Padahal dia pakai sekolah aja pakai sepatu. Dia ke mall bisa pakai sepatu, tapi ke gereja pakai sendal. Inilah sikap hati kita kalau kita tidak menyadari Tuhan yang kita sembah di hari Minggu, saudara.
Saya yakin saudara kalau pergi ke undangan pernikahan aja nggak berani pakai sendal. Apalagi saudara diundang presiden, nggak berani saudara pakai baju kaos begitu saja. Minimal saudara pakai batik pasti. Saudara aja menghargai manusia, bukan? Bagaimana kita tidak menghormati Tuhan, pemimpin di atas pemimpin, saudara. Maka itu menunjukkan sikap hati kita loh, dari cara berpakaian saja, saudara. Dari cara penampilan saja, belum soal ngomong sikap kita, kata-kata kita di dalam gereja, apa yang kita bahas sebelum ibadah, ngobrol sama kiri kanan, saudara, nggak salah, saudara. Tapi sikap kita, kata-kata juga menunjukkan kita sedang mau menyembah Tuhan apa tidak, saudara. Dan salah satu hal yang penting lagi adalah soal waktu, saudara. Saudara persiapkan diri enggak? Datang tempat waktu, datang sebelum ibadah, bukan sesudah ibadah dimulai. Ini sikap hati, saudara. Sikap hati. Di pertemuan lain sudah nggak berani terlambat. Rapat di kantor sudah nggak berani terlambat. Masuk kantor sudah juga nggak berani terlambat. Tapi di gereja orang Kristen berani terlambat. Di mana etika kesopanan? Di mana respek kepada Tuhan yang kudus itu? Jangan-jangan Tuhan sudah lihat hati kita tidak berkenan kepada ibadah kita, saudara. Mari kita koreksi diri kita baik-baik, saudara. Jangan sampai ibadah kita bertahun-tahun ini gak ada satupun yang sebenarnya Tuhan berkenan. Tuhan bilang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh ini ya semuanya, saudara. Ya pakaian saudara, hati saudara, hidup saudara, termasuk persembahan saudara sendiri dipersiapkan dengan baik. Seluruh tubuhmu, apa yang kau pakai, kata-katamu, sikapmu, waktumu, uangmu, itu ibadahmu yang sejati. Hatimu kepada Tuhan, saudara. Kalau hati kita beres, kita tata dengan baik, sikap hati kita hormat, kita mengasihi Tuhan dalam ibadah. Karena kita beribadah, Tuhan yang sudah baik kepada kita, kita datang dengan hormat, kita datang dengan sikap hati mengasihi. Saya yakin semua yang saudara bawa itu keluar dari hati yang terbaik. Bukan asal dipersiapkan. Ayat ini memang bicara bukan hanya di dalam ibadah gereja, gedung gereja ini. Di luar sana, saudara. Tetapi hari Minggu ini adalah ibadah untuk melatih kita. Supaya beretika, sopan, menghormati kekudusan Tuhan. Dan itu kita bawa pulang. Kita hidupi dari Senin sampai Sabtu. Kita hidup sehari-hari di dalam ibadah mempersembahkan hormat kita, respek kita kepada Tuhan. Maka ibadah ini melatih saudara, mendorong saudara untuk punya etika sopan di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan. Karena sebenarnya kita hidup setiap hari itu coram deo namanya. Dalam bahasa teologinya, coram deo, kita hidup di hadapan Tuhan. Gak ada tempat di mana yang tidak disebut hadapan Tuhan. Karena Tuhan hadir di mana-mana. Saudara juga ada di situ. Tuhan juga ada di situ. Maka apa yang saudara lakukan adalah persembahan kepada Tuhan. Saudara, mari kita hidupi ya ibadah kita di hari Minggu dengan satu, melatih hati kita punya etika kesopanan ini. Supaya itu akhirnya kita membiasakan diri dalam hidup kita sehari-hari terhadap Tuhan juga begitu. Ya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kalau kita menghayati ibadah ini dengan etika yang kita persiapkan ya, hati kita dipersiapkan etika yang tinggi, kita datang kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, akan mendapat manfaat rohani. Saya percaya. Karena Tuhan lihat hatimu siap. Lihat hatimu sungguh-sungguh haus dan lapar Tuhan. Hatimu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan bilang Tuhan akan puaskan. Seperti rusa kau rindu sungai air. Dia cari, dia cari, dia cari. Tuhan akan kasih. Tuhan akan kasih dan puaskan jiwa kita. Yang penting sikap hati kita yang sopan kepada Tuhan.
Ya, itu yang pertama, saudara, etika kesopanan. Yang kedua, saudara, saya mau bahas soal etika keteraturan. Mengapa etika keteraturan itu teratur itu sangat penting ditekankan di dalam surat Paulus. Karena Paulus ingin bicara ibadah pertemuan kalian, kata Paulus. Itu semua nanti akan digenapi di dalam kerajaan Allah yang eskatologis. Ini pertemuanmu hanya sementara yang fana di dunia ini, tapi punya nilai kekekalan sampai kepada kedatangan Tuhan. Engkau akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Paulus mau kalian belajar teratur. Karena ini bukan hanya bicara saat ini, sekarang ini, tapi untuk kedepannya. Arti satu proses kita menuju ke sana, saudara. Maka berkali-kali ayat di dalam tulisan Paulus itu bicara soal ketertiban, keteraturan. Misalnya di 1 Korintus 14 ayat 33 ya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Di ayat 40 tadi yang sudah saya bahas, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dan di 2 Timotius dia berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan perhatikan, ketertiban. Ini roh yang membangkitkan ketertiban. Jadi soal keteraturan, ketertiban, ini bukan soal bicara hanya, oh Tuhan menginginkan, kehendak Tuhan. Bukan itu saja. Tapi ini menunjukkan karakter Allah, juga karakter yang teratur, saudara. Saudara percaya Tuhan kita Allah yang teratur gak? Sifatnya, karakternya itu teratur. Walaupun Tuhan tuh nggak bisa dilihat karena dia roh, tapi sudah bisa lihat dari karyanya. Itu punya pola dan teratur. Dari awal sampai akhir nanti, Tuhan itu teratur di dalam menata semuanya. Dan Tuhan menginginkan umatnya juga demikian, saudara. Ya. Kalau kita lihat kisah penciptaan, saudara, itu sudah Tuhan mulai dengan keteraturan. Walaupun bumi dikatakan belum berbentuk, ya kacau balau lah, nggak ada bentuknya ya, kosong gelap gulita. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan itu menata di situ, saudara, membuat teratur. Yang tidak berbentuk dibentuk oleh Tuhan, yang kosong diisi Tuhan, yang gelap dibuatkan terang di situ, saudara. Maka kalau kita lihat pola di dalam mencipta hari pertama sampai hari ketiga, kemudian hari keempat itu ya maksudnya, sampai hari keenam, itu ada satu pola yang indah di situ, saudara. Hari pertama ketiga Tuhan siapkan wadahnya, ya, ada terang yang Tuhan jadikan. Tapi di hari keempat Tuhan isi terang itu dengan matahari. Lalu kalau udah ada terang gelap, Tuhan isi dengan bulan dan bintang di situ. Di hari kedua juga Tuhan taruh cakrawala, Tuhan jadikan cakrawala, Tuhan isi dengan burung-burung di cakrawala itu. Di hari ketiga Tuhan daratan itu dipisahkan airnya, tumbuhkan tumbuhan daratan. Dan di hari ke-6 Tuhan ciptakan binatang yang ada di daratan. Semua ada kaitannya, semua punya pola. Dan itu sangat indah, saudara. 6 hari mencipta, dan hari ke-7 Tuhan itu istirahat. Dari yang chaos, ya kacau balau, Tuhan buat jadi teratur. Dan Tuhan tata hidup dunia ini, pola, ritme kehidupan manusia di dunia itu, yang tadinya tidak ada aturan, sekarang punya aturan. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Itu ritme hidup manusia. Di belahan dunia manapun, bangsa manapun, mereka akan kerja, lalu ada breaknya, istirahat. Dan waktu istirahat ngapain? Itu hari Sabat. Dan Tuhan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, 6 hari lama engkau bekerja, tapi hari ke-7 engkau harus berhenti. Karena itu sudah dikhususkan oleh Tuhan. Supaya orang datang menyembah Tuhan, menikmati Tuhan sendiri, menikmati berkat Tuhan di sana. So ini ada pola yang teratur. Ya, dari zaman dulu, zaman Musa menuliskan ini, sampai hari ini, pola ritme kehidupan itu belum berubah. Tapi teratur, kerja, istirahat, kerja, istirahat, kerja, istirahat. Kerja terus menerus itu tidak teratur justru. Istirahat terus menerus itu jadi malas, nggak teratur juga. Tapi Tuhan mau engkau kerja,
dan kau juga istirahat. Waktu istirahat, waktu Sabat itu datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, saudara. Jadi Tuhan yang teratur ingin umatnya menyembah Dia di dalam keteraturan, pola hidup yang teratur, ibadah hari Minggu yang teratur di situ. Ya. Jadi yang hari Minggu masih kerja, cobalah usahakan saudara bisa berhenti. Ya, atau mungkin pekerjaan saudara tidak tepat. Ya, saudara harus berdoa. Karena ini hari yang khususkan oleh Tuhan. Saudara, saudara, keteraturan itu tidak sama dengan kebosanan. Enggak. Orang pikir teratur itu membosankan. Enggak. Keteraturan bicara konsistensi. Ya, kita teratur dari awal sampai kita konsistensi dengan proses, dengan aturan, dengan alur. Dan kita konsisten di dalam berpartisipasi di dalam ibadah. Ya. Saudara, hari ini ibadah-ibadah Kristen yang saudara mungkin nonton di YouTube, media sosial, mungkin ada ibadah-ibadah yang tidak teratur, dan itu nggak sedikit, saudara. Kacau balau ibadahnya disajikan, dan orang pikir itu ibadah yang benar. Enggak, saudara. Ya. Ini salah satunya, saudara. Ada videonya, boleh diputarin videonya. Teriak-teriak, saudara. Semua juga teriak, nggak tahu apa yang diteriakin. Yang belakang nonton, yang depan atraksi. Gerakannya nggak ada yang teratur. Semua suka-sukanya sendiri. Saudara, nggak usah Tuhan ya, setan pun bisa begini. Setan pun bisa berkarya begini, saudara. Saudara, Tuhan ingin pertemuan jemaat itu membawa manfaat rohani sekali lagi. Ya, manfaat rohani buat semua jemaat dibangun, membangun semua jemaat, saudara. Saudara, hari ini banyak terjadi kembali lagi seperti yang terjadi di Korintus, cuman versinya beda. Ya, versinya beda. Orang berbahasa roh, berbondong-bondong, semuanya ribut, saudara. Nggak terkontrol, liar jemaat itu. Mari saudara, kita mengkritisi apa yang Tuhan mau di Alkitab, bukan apa yang zaman sodorkan buat kita tentang ibadah. Kembali kepada Alkitab, apa yang boleh dan tidak boleh di dalam Alkitab. Bukan ikutin tren zaman ini, saudara. Semua harus berlangsung dengan teratur, saudara. Saudara, di dalam liturgi ibadah kita pernah direvisi beberapa kali, dan itu sudah melalui satu proses seleksi dan mengalami dan proses pembelajaran, sehingga liturgi ibadah kita sampai hari ini seperti ini, saudara. Ya, semua elemen unsur dari awal sampai akhir, saudara lihat itu punya kaitannya, punya alur logisnya, bukan sembarangan. Itu teratur, disusun. Ada part-part di mana saudara berbagian merespon dengan nyanyian, di mana saudara kadang harus diam di situ, kadang di mana saudara harus suruh berdiri, ya berdiri, teratur. Saudara diminta duduk sama-sama, duduk sama-sama. Itu ya. Itu dibuat untuk supaya saudara teratur gini. Kalau saudara diminta nyanyi, nyanyi, saudara. Itu part saudara untuk nyanyi.
Jangan sampai bagian saudara nyanyi, saudara nggak nyanyi. Begitu bagian khotbah, suruh nyanyi sendiri di tempat duduk. Sudah ngobrol maksudnya. Atau saudara main handphone waktu saudara seharusnya beribadah. Saudara bukan hanya tidak teratur, tapi saudara sedang tidak sopan di hadapan Tuhan. Di mana etika kesopanan kalau saudara sedang menghadap Tuhan, saudara? Jadi mari kita ikuti alur ibadah itu dengan hati yang hormat dari awal sampai akhir. Kalau kita disuruh berdiri, ya kita sama-sama ikuti. Kalau kita suruh nyanyi, kita nyanyi. Kalau lagunya baru nggak bisa nyanyi, dengerin dulu satu kali. Tapi hatimu tetap mengikuti gitu ya. Hatimu tetap ada di situ. Lalu putaran kedua diulang lagi lagunya, saudara sudah mulai tahu. Kalau diulang lagi ada 3 bait, saudara akan lebih tahu lagi, bisa ngikutin. Kalau nanti ibadah minggu depan atau bulan depan dinyanyikan lagi, saudara sudah lebih tahu lagi, familiar. Jadi nggak ada alasan saya tidak tahu lagu ini, saya tidak mau nyanyi. Nggak ada, saudara. Kalau saudara mau belajar bisa. Ya. Itulah sikap hati, dan Tuhan mau kita teratur di dalamnya. Beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Teratur, ikuti semua dengan konsisten dari awal sampai akhir. Kalau saudara tidak punya etika di dalam ibadah, Tuhan menolak ibadah saudara. Jangan harap saudara mendapat manfaat rohani, berkat secara rohani. Saudara nggak bisa harap terlalu banyak itu. Tapi kalau saudara datang dengan berpartisipasi aktif, ikut alur ibadah dari awal sampai akhir, datang sebelum ibadah, ya, ikutin sampai selesai. Tadi pagi Musa Felix bilang jangan sebelum ibadah selesai saudara juga ada kabur gitu. Ibadah itu diatur dari awal sampai akhir, saudara. Satu journey rohani di dalam 1,5 jam. Perjalanan itulah saudara nikmati bersama Tuhan dan saudara-saudara seiman. Dan situ perlu kesopanan, perlu keteraturan. Kita mendorong kita ya, ibadah dengan teratur, kita bawa dalam hidup kita di hari-hari biasa dengan teratur. Itu korelasinya ibadah hari Minggu dengan ibadah di hari biasa. Di sini kita dilatih, di luar sana kita mempraktekannya. Dan itulah ibadahmu yang sejati, kata Tuhan. Ya, jadi mari kita bangun etika kita di dalam pelayanan. Saya mau jemaat GKK dari anak-anak bahkan sampai dewasa mengerti etika di dalam beribadah yang Tuhan mau. Ada kesopanannya, ada keteraturannya di situ. Ya, Tuhan akan memberkati saudara yang sungguh-sungguh beribadah dengan hati yang siap seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, memberkati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mengundang Koing